Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai query lanjutan 2. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama mengenal ekspresi skalar subquery, yang kedua adalah memahami kolerasi subquery, yang ketiga penggunaan operator eksis dan not eksis, yang keempat penggunaan causal with. Selanjutnya ini adalah ekspresi skalar dari subquery. Ini merupakan subquery-nya. Selanjutnya, secara umum struktur PLSQL adalah seperti ini: declare dan end. Declare merupakan bagian deklarasi antara begin dan end, merupakan bagian yang dapat dijalankan atau di executable. Exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Itu akan dipelajari pada bab selanjutnya. Tipe-tipe blok. Ada 3 tipe blok dalam PLSQL. Anonymous format umum, declare, begin, statement, exception, end. Kemudian prosedur format umum seperti prosedur, name, is, begin, statement, exception, end. Dan yang terakhir adalah function format umum. Function, name, return data type, is, begin, statement, return value, exception, end. Yang selanjutnya adalah konstruksi program. PLSQL dapat digunakan pada 2 lingkungan berikut: Oracle Server atau Database Server Construct. Selanjutnya Oracle Development Tools atau Tools Construct. Masih konstruksi program, apa saja bagian PLSQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda? Maka jawabannya adalah yang pertama adalah Tools Construct. Anonymous blocks, application procedures or function, application package, application triggers. Dan yang terakhir adalah object types. Yang kedua adalah database server construct. Anonymous block, stored products or function, stored package, database triggers, object data types. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk yang pertama, penyimpanan data sementara. Yang kedua, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Yang selanjutnya adalah reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Yang terakhir adalah memudahkan maintenance. Pada penggunaan person type dan person row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Penggunaan variabel dalam PLSQL. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Yang pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare. Yang kedua adalah menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Yang ketiga adalah suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram, yaitu yang terakhir adalah hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel.
Tipe-tipe variabel dalam PSQL antara lain adalah yang pertama scalar, yang kedua komposit, yang ketiga reference, yang terakhir LOB atau large object. Ini adalah tipe data dan contohnya boleh yang misalnya true, false, date seperti ini 25 Januari 01, below adalah data foto, long adalah data percakapan, number seperti itu, before adalah data film, varchar adalah nama kota. Deklarasi variabel PLSQL. Seperti ini contoh deklarasi variabel dalam PLSQL. Silakan diperhatikan. Perhatikan dengan seksama. Selanjutnya, aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Misalnya vname mempresentasikan suatu variabel, jadi nama dari variabel selalu diawali dengan v diikuti dengan underscore, selalu nama variabelnya. Sedangkan c underscore com merepresentasikan variabel konstanta, jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama asalkan terletak pada blok yang berbeda. Oke, selanjutnya nama variabel identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel, misalnya pada contoh berikut. Perhatikan baik-baik. Inisialisasi variabel dan keyword. Identifier (2) sama dengan expr. Contoh inisialisasi variabel adalah v underscore header (2) sama dengan tanda petik tunggal 01 Januari 01. Inisialisasi variabel dapat juga dilakukan dengan menggunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa ditulis dengan berikut, seperti berikut. Headdate default v underscore headdate maksudnya default 01 dan 01. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai atau tidak boleh kosong atau nol, maka digunakan keyword not null. Contoh v underscore city varchar 230 not null. 2 sama dengan Oxford. Selanjutnya adalah tipe data scalar. Adapun contoh deklarasi variabel scalar adalah sebagai berikut. Silahkan diperhatikan. Deklarasi variabel scalar. Atribut percent type. Atribut percent type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut percent type sintak untuk deklarasi variabel dengan atribut percent type. Seperti ini. Deklarasi variabel boolean. Tipe data komposit dan LOB large object. Memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel, record, nested tabel, dan array. Sedangkan tipe data LOB large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalnya teks, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data. Contoh maksud tipe data LOB adalah CLOB, BLOB, bfiles, and CLOB. Bin variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bin dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Ini merupakan cara deklarasi bin variabel. Untuk melakukan referensi terhadap bin variabel, gunakan tanda titik 2. Contoh penggunaan bin variabel adalah sebagai berikut. Selanjutnya, variabel ini adalah contohnya. Contoh program untuk bin variabel.
silahkan dicoba sendiri. Selanjutnya adalah dpns underscore output dot line. Ini adalah contohnya penulisannya. Maksudnya adalah yang akan dimunculkan dalam layar adalah tulisan berupa the monthly salary is, ini nilai visualnya. Pin variabel selain ditampilkan dengan print dapat juga ditampilkan dengan dalam blok FPL-SQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu dpms output.putline. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di set on. Ini adalah latihan soalnya. Yang pertama adalah evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut, mana yang legal dan mana yang legal. Silakan Anda kerjakan latihan-latihan soal berikut sebagai untuk mengukur pemahaman Anda terhadap penjelasan kali ini.